berbicara tentang yang namanya kebebasan dari sudut pandang terminologi dan geofisika serta tata kelola koperasi simpan pinjam. Kebebasan berarti suatu kondisi di mana kita lepas dari belenggu atau hambatan, kemampuan untuk bergerak, berbicara, dan berbuat sesuai keinginan sendiri tanpa terhalang atau terganggu oleh pihak lain, namun tetap dalam koridor norma dan aturan yang berlaku. Realitanya, banyak individu yang mengaku bebas tapi masih terpenjara oleh pikirannya sendiri, terkurung oleh dinding-dinding pembatas yang membuat akalnya sempit, hatinya dipenuhi kegelisahan, kecemasan, dan kehampaan yang tidak berujung. Tak sedikit orang yang punya popularitas sudah punya pamor, punya privilege, punya perusahaan di berbagai negara, harta melimpah, punya banyak rumah, penghasilan per bulan miliaran, anak dan istri yang sehat, keluarga yang lengkap, tapi memiliki celah kekosongan dalam hatinya yang membuat semua itu tidak berarti sama sekali. Semua itu justru malah membuatnya seperti seorang tahanan yang selalu haus mencari kebebasan dan ketenangan dengan cara-cara yang amoral seperti main wanita, kecanduan minuman beralkohol, mengkonsumsi barang terlarang, bahkan melakukan tindakan yang tidak hanya menyakiti diri sendiri, tapi juga berpotensi merugikan orang lain. Jika harta, rumah, kendaraan, pasangan, istri, dan anak tidak menjadi sebab seseorang mendapat ketenangan dan kemerdekaan, lantas apa yang menjadi sumber kemerdekaan yang hakiki? Itulah sedikit penjelasan dari film berjudul Escape from Alcatraz tahun 1979, dibintangi oleh aktor senior yaitu Clint Eastwood. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang tahanan yang mencoba kabur dari penjara dengan tingkat keamanan paling tinggi pada masanya, yaitu penjara Alcatraz. Nah, seperti apa ketegangan dan keseruannya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Frank Morris yang ditangkap gara-gara serangkaian kasus kejahatan yang dilakukannya seperti perampokan bank, pencurian, dan kepemilikan narkotika, tapi tidak sampai mencuri uang negara dan pajak rakyat. Di mana saat ini Morris sedang dibawa ke penjara bernama Alcatraz yang terletak di sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh lautan lepas. Pada masanya, penjara Alcatraz terkenal dengan tingkat keamanannya yang sangat ketat, di mana Morris diharuskan untuk menanggalkan seluruh pakaiannya sebelum kemudian dibawa masuk ke kamar selnya. Keesokan paginya, Morris dan seluruh narapidana pun diminta keluar dari kamar sel untuk berbaris menuju dan berjalan menuju ke ruang sarapan. Terlihat ada banyak sekali sipir atau penjaga yang memantau pergerakan setiap napi, sehingga ini menjadi bukti tentang betapa ketatnya sistem keamanan di penjara ini. Hari pertama di penjara, Morris duduk satu meja makan dengan Litmus, seorang napi senior yang sudah berusia paruh baya. Karena tidak disediakan alat makan yaitu garpu dengan alasan keamanan, Morris pun enggan untuk memakan pasta yang dihidangkan sehingga Litmus meminta pasta tersebut untuk dirinya yang ternyata ia tidak memakannya sendirian, melainkan punya hewan peliharaan rahasia yaitu seekor tikus yang ikut sarapan di bawah meja makan. Tak hanya mendapatkan teman baru, Morris juga sepertinya mendapat musuh baru, yaitu seorang tahanan gembul bernama Wop, yang dari kejauhan tampak menggodanya dengan sangat menjijikan. Namun Morris terlihat tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut atau khawatir sedikit pun.
Setelah jam sarapan selesai, Morris pun dipanggil oleh sang bapak kepala penjara untuk datang ke ruangannya. Beliau, kepala penjara, ingin menjelaskan tentang penjara Alcatraz yang tidak sama dengan penjara-penjara konvensional pada umumnya. Di sini, aturan diterapkan dengan sangat ketat. Jangan harap bisa kabur, jangan harap bisa berulah, karena sanksinya sangat-sangatlah berat. Now, the privileges. I promise you it's a privilege that you'll want. Pada kertas yang ada di atas meja kepala penjara, tertera dengan jelas bahwa Morris memiliki IQ superior yang berarti jenius. Sehingga entah kejutan apa yang akan Morris lakukan di penjara Alcatraz ini. Ketika masuk jam mandi, Morris akhirnya didatangi oleh Seawolf yang mulai melancarkan aksinya untuk menjadikan Morris sebagai pendamping barunya di penjara ini. Dikira Morris adalah tahanan baru yang mudah untuk diganggu, Wolf harus menanggung akibatnya dengan cara seperti ini. Sesuai perintah dari kepala penjara, Morris dikirim ke perpustakaan lapas untuk menjadi asisten salah satu napi pengurus perpus bernama Inglis. Karena Morris memiliki IQ di atas rata-rata dan mudah memahami berbagai hal dengan sangat cepat, Morris bisa langsung nyambung ngobrol dengan Inglis terkait pembahasan apapun yang ada di dalam buku. Masuk jam istirahat, Morris kembali mendapat teman baru yang bernama Doc. Ia punya hobi melukis dan memang sudah mendapat izin resmi dari kepala penjara untuk menuangkan kreativitasnya tersebut. You scared of dying? Tak disangka, Morris kembali bertemu dengan Inglis yang duduk di bangku paling atas di antara yang lain, yang ternyata si Inglis ini adalah ketua dari kelompok napi berkulit gelap yang ada di penjara ini, yang karena mereka berdua sudah saling berkenalan sebelumnya, Morris pun diizinkan untuk duduk di atas bersamanya. I just hate niggers. No one's ever busted out. Sepanjang obrolan, Inglis akhirnya menyadari satu hal, bahwa Morris punya niatan untuk kabur dari penjara ini. Hal itu cukup menarik perhatian Inglis yang sudah lama punya niatan yang sama. Namun setelah bertahun-tahun terkurung di tempat ini, impian itu perlahan memudar disebabkan tak ada celah sedikit pun untuk siapapun bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. No one's ever made it. Everyone here has looked for a way out, but there ain't any. Selain bangunan penjara yang dibangun di atas pulau kecil, kondisi perairan laut di sini juga memiliki arus yang cukup kuat dan sangat-sangatlah berbahaya. Pun kalau bisa keluar dari sini, mereka masih harus berenang sejauh 2 km menuju ke daratan. And even if you are a good swimmer, man, you won't have the time to make it. Oke lah, misal Morris jago berenang dan mampu bertahan dari suhu dingin yang ekstrim, Morris masih harus memikirkan bagaimana caranya keluar dari penjara ini. Tak seperti penjara pada umumnya, satu petugas sipir di sini punya tugas untuk mengawasi setidaknya pergerakan 3 orang napi. Menghilang sebentar saja dari kamar sel, pastinya akan langsung ketahuan. Sehingga Inglis menyarankan Morris untuk kubur dalam-dalam niat kaburnya tersebut. Malamnya, Morris didatangi oleh sipir yang memberitahunya bahwa kepala penjara memberikan tugas baru untuk Morris bekerja di bengkel kayu. Tenang saja, Morris akan mendapat bayaran yang lumayan, cukup untuk udu dan jajan ciki di warung Teh Yuli. See you later. Keesokannya, Morris terlihat mengobrol dengan Litmus terkait asal-usul tikus peliharaannya yang datang dari mana. Litmus menjawab, tikus tersebut muncul dari dalam lubang udara yang ada di setiap kamar sel karena kebetulan blok kamar sel mereka berada tepat di bawah ruang ventilasi. How the hell do you get on top of the block? Yes, the bull for the key. Tak lama, muncullah Wolf dengan wajah marah berniat untuk membalas dendam atas perlakuan yang sudah Morris lakukan tempo hari, di mana Morris dengan cepat melepaskan mantalnya untuk sebagai pertahanan dan... Ya, sipir langsung mengamankan Wolf untuk dimasukkan ke dalam kamar sel isolasi, di mana Morris juga akan dimasukkan ke sana karena dianggap ikut dalam keributan sehingga... When I get out of here, you're dead. Maybe dead before you get out.
1 minggu terkurung dalam ruang isolasi, Morris hanya bisa melihat cahaya 1 kali sehari, itu pun sembari disemprot air untuk membersihkan diri. Selesai dengan hukumannya, Morris dikembalikan ke kamar selnya dan disambut oleh tikus peliharaan Litmus yang membawa sepucuk kertas bertuliskan selamat datang kembali. 1 minggu di sel isolasi, sudah ada napi baru bernama Charlie yang ditempatkan tepat di sebelah kamar Morris. Mereka berdua langsung jadi teman dan selalu bersama hampir setiap saat. Charlie Butts. Ketika semua napi sedang berada di lapangan, kepala penjara melakukan inspeksi dadakan yang kebetulan sedang memeriksa kamar milik Doc si pelukis, di mana bapak kepala tak sengaja menemukan satu lukisan yang merupakan wajah dirinya sedang tersenyum jahat dengan ekspresi yang mirip sekali dengan dirinya. Yes, sir. I want painting privilege. Kurang sreg dengan lukisan tersebut dan merasa sudah kelewat batas, kepala penjara pun langsung mencabut hak izin melukis Doc yang artinya semua barang-barangnya akan disita dan dilarang melukis lagi, padahal hanya itulah satu-satunya kesenangan yang ia miliki di penjara ini. Painting's all I have. I'm sorry, Doc. Alhasil, Doc pun menjadi sosok pemurung yang tak lagi memiliki semangat untuk hidup. Puncaknya, saat jam kerja di bengkel kayu, Doc pura-pura meminta sebilah kapak untuk membuat sebuah meja, padahal ya, Doc memotong jari jemarinya sendiri membuat sipir ketakutan setengah mati. Ia langsung dibawa ke ruang medis untuk diobati, sementara Morris yang menyaksikan hal itu hanya bisa meluapkan kekesalannya dengan memungut potongan jari tersebut untuk diberikan kepada penjaga yang ada di sana. Beberapa waktu berlalu setelah insiden tersebut, penjara ini kedatangan 2 tahanan baru, yaitu Anglin bersaudara. Ada si kakak dan si adik. Sama seperti Morris, mereka berdua dipenjara gara-gara kasus perampokan dan pencurian. Keduanya sengaja dikirim ke Alcatraz karena sebelumnya pernah melakukan percobaan kabur, dan seperti semua orang tahu, Alcatraz adalah satu-satunya penjara yang tidak pernah ada satu napi pun berhasil kabur dengan selamat. Yeah, but we didn't like the accommodations there either. Warden said he knew just the place for us. Alcatraz. Tiba malam hari ketika Morris sedang duduk di kamar selnya, ia tak sengaja melihat seekor cucunguk atau kecoa yang keluar dari lubang ventilasi. Morris seketika teringat dengan informasi dari Litmus terkait kamar blok mereka yang berada tepat di bawah ruangan ventilasi, sehingga ketika memasuki jam tidur, Morris menggunakan gunting kukunya untuk mencongkel sedikit demi sedikit tembok lubang ventilasi tersebut. Keesokannya saat jam istirahat di lapangan, Charlie kedatangan tamu yang ternyata adalah istrinya yang datang berkunjung, memberitahu tentang kabar anak mereka yang masih balita, sehingga hal itu cukup membuat Charlie terharu dan mulai tidak betah berada lama-lama di penjara ini. Frank, if you ever try to get out of here, I want in. Memasuki jam makan, Morris langsung menemui Charlie dan Anglin bersaudara tentang penemuannya, yaitu terkait bangunan penjara yang sudah berusia tua yang membuat dindingnya mengalami korosi yang mudah untuk dicongkel. Intinya, Morris mengajak Charlie dan Anglin bersaudara untuk ikut dalam rencana pelarian dengan beberapa persiapan yang sudah Morris pikirkan matang-matang. How we hide the hole while we're working on it? Paint grills on that and put it back in the hole. Rencananya cukup simpel tapi sulit dipraktekkan. Mereka hanya perlu memperbesar lubang udara seukuran tubuh mereka, masuk melalui lubang tersebut dan naik ke ruang ventilasi, keluar dari cerobong atap penjara dan melompati dinding menuju tepian pulau. Untuk mencongkel dinding, mereka hanya memerlukan gunting kuku, sendok atau benda apapun yang bersifat keras seperti logam. Karena perlu waktu berhari-hari melakukannya, Morris akan membuat dinding palsu menggunakan karton yang dicat sama dengan warna temboknya sehingga para sipir tidak akan curiga. Maybe partially obscure it with a towel or bathrobe or whatever.
Ketika nanti lubangnya selesai dan mereka siap untuk kabur, Morris akan membuat sebuah boneka semacam kepala palsu untuk mengelabui penjaga. Karena si kakak bekerja di tempat cukur penjara, itu akan menjadi tugasnya untuk membawa beberapa potongan rambut untuk nantinya digunakan dalam pembuatan kepala palsu tersebut. What about me? You'll stand guard while I dig. I'll stand guard while you dig. Katakanlah mereka berhasil keluar dari penjara ini, lantas bagaimana cara menyeberangi lautan sejauh 2 km dari daratan? Morris akan membuat sebuah rakit dan jaket pelampung menggunakan jas hujan dan lem perekat. Kebetulan si adik bekerja di tempat pakaian, sehingga itu akan menjadi tugasnya untuk mencuri perlengkapan yang dibutuhkan. I'm in. Me too. Wanna go? Malam tiba, saatnya mereka beraksi. Giliran Morris melakukan penggalian, Charlie bertugas sebagai penjaga yang akan memberitahu apabila ada sipir yang datang dengan cara membuat siulan. Berjam-jam melakukan penggalian, telapak tangan Morris pun memerah dan mengalami pegal yang sangat menyakitkan akibat dari upaya penggalian yang hanya menggunakan seonggok gunting kuku berukuran kecil. Sehingga saat jam makan, Morris pun berencana untuk membuat alat penggali yang lebih worth it, yaitu menggunakan sendok. Morris dengan sengaja mengotori sendoknya agar bisa diganti yang baru, sehingga ia bisa diam-diam mengambil 2 buah sendok tanpa diketahui. Tak cukup sampai situ saja, Morris juga meminta 1 buah koin kecil kepada Litmus. Sebagai gantinya, Morris akan memberikan pasta miliknya di setiap kali makan. Setelah koinnya berhasil didapatkan dengan cara estafet, Morris langsung mengkurun koin tersebut untuk mendapatkan serbuk-serbuk kecil yang nanti akan ia gunakan untuk melebur sendok dan gunting kuku. Api yang ia gunakan berasal dari beberapa batang korek api yang disatukan sesuai dengan suhu panas yang sudah diperhitungkan. Setelah alat penggalinya sudah jadi, Morris langsung melanjutkan penggaliannya tepat saat ada sipir yang sedang berkeliling. Melihat sipir mulai mendekat, Charlie yang bertugas berjaga pun mencoba untuk bersiul, tapi lupa bahwa ia tidak bisa bersiul, sehingga setelah aman, Morris kembali melanjutkan penggalian yang kali ini muncul masalah baru ketika besi saringan udara tersebut ternyata sulit dicabut karena tersambung dengan besi tembok, sehingga keesokan harinya ketika bekerja di bengkel kayu, Morris membuat semacam benda yang mirip seperti kapak untuk memotong besi saringan udaranya. I made it for a close peg. Sempat dicegat sipir karena ketahuan membawa logam, Morris merelakan benda tersebut karena kenyataannya ia sudah menyembunyikan benda lain di dalam alas sepatunya. Setelah besi saringan udaranya berhasil dilepaskan dan lubang udaranya cukup untuk dimasuki, kini Morris harus membuat dinding palsu menggunakan kardus termasuk kepala boneka yang terbuat dari karton dengan menggunakan serpihan tembok sebagai perekatnya. Untuk rambut palsunya, Anglin bersaudara berhasil mencuri beberapa potong rambut dari tempat cukur penjara, sehingga kini tinggal menempelkannya pada kepala boneka tersebut termasuk mengecatnya dengan warna kulit mereka masing-masing. Setelah kepala boneka dan dinding palsunya jadi, Morris pun langsung masuk ke dalam lubang tersebut dan berhasil mencapai ruang ventilasi yang berada di atasnya. Dan bukan kabur dari penjara namanya jika mudah dilakukan, karena untuk mencapai atap cerobong penjara, Morris memerlukan sebuah bor untuk membuka pintu besi di atasnya.
Tepat di saat bersamaan, sipir terlihat berkeliling dan mulai melewati kamar tempat Morris berada. Untungnya beliau tidak curiga dan melewati kamar Morris begitu saja. Namun tak lama, sipir itu balik lagi dan tak sengaja menjatuhkan tongkatnya, sehingga secara kebetulan beliau melihat ada sesuatu yang mencurigakan dengan kepala Morris, sehingga ya, Morris ternyata sudah berhasil kembali ke kamar tanpa sepengetahuan kita, sehingga rencana ini masih tetap aman meskipun belum ada titik terang. Keesokan malamnya, Morris kembali ke ruang ventilasi yang kali ini ditemani oleh si adik Anglin yang juga sudah berhasil keluar. Dengan fakta bahwa pintu bagian atas terkunci rapat, Morris mulai terfikir untuk membuat sebuah mesin bor untuk membobolnya. Kebetulan di sana terdapat saklar listrik sehingga Morris hanya perlu sebuah motor penggerak, mata bor, dan senter yang entah dari mana benda-benda semacam itu bisa didapatkan. Great. Where's the nearest hardware store? Untuk itu, Morris kembali meminta bantuan Litmus yang selalu bisa menyelundupkan barang-barang dari luar yang kali ini ditukar dengan makanan penutup selama 1 minggu penuh. Tak hanya itu, Morris juga mencuri sebuah kipas angin kecil yang ada motor penggeraknya. Ia memasukkan kipas itu ke dalam koper alat musiknya dan nyaris ketahuan oleh sipir yang sedang berjaga di luar. Hold it, Morris. Want to take a look at one of those cases? Try this one. Let's open it up. Dengan kecerdasannya, Morris berhasil membuat sebuah bor dengan cara memodifikasi mesin kipas angin dan mata bor hasil selundupan dari luar menggunakan kabel panjang yang ia curi dari bengkel kayu. Morris langsung melancarkan aksinya dan keesokannya saat jam makan siang, Morris terlihat merawat bunga putih kesukaan Doc si pelukis untuk mengenang kepergiannya yang dikabarkan meninggal saat masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala penjara yang tidak suka pun langsung nyerenteng dan meremas bunga tersebut hingga menimbulkan reaksi spontan dari Litmus yang mendadak tewas akibat serangan jantung. Stretcher. Tiba hari di mana semua persiapan sudah selesai, Morris pun mengucapkan selamat tinggal kepada Inggris sekaligus membantah pernyataannya di awal yang katanya mustahil bisa kabur dari penjara ini. Tak lama setelah Inggris pergi, kepala penjara ujug-ujug melakukan inspeksi dadakan. Sempat deg-degan karena beliau mulai memperhatikan lubang udara. Bapak kepala tampaknya terlalu bodoh untuk menyadari hal tersebut. Memasuki jam istirahat di lapangan, Wolf terlihat sudah keluar dari sel isolasi dan masih nengtelih kepada Morris yang dianggap menjadi penyebab dirinya dikurung. Wolf tampaknya belum kapok cari gara-gara dengan berniat untuk menikam Morris dari belakang, tetapi Inggris keburu mencegahnya sebagai bentuk kepeduliannya terhadap Morris. Looks like you could use some exercise. Singkat cerita, malam pun poek. Tibalah malam di mana mereka akan melakukan eksekusi. Morris dan Anglin bersaudara terlihat sudah berada di ruang ventilasi berusaha naik keluar melalui cerobong atap bangunan. Sementara Charlie, ia malah ngejedok bayi di atas ranjangnya sembari ciremai air mata akibat tidak punya nyali yang cukup besar untuk melakukannya. Dan ya, Morris nyaris ketahuan saat tak sengaja menjatuhkan penutup cerobong udara. Untungnya penjaga tidak curiga sehingga Morris dan Anglin bersaudara bisa segera keluar dari sana. Morris sempat menunggu Charlie selama kurang lebih 10 menit, tapi karena tak kunjung muncul dan malah membuang waktu, ia dan Anglin bersaudara pun memutuskan untuk meninggalkannya karena memang Charlie tidak konsisten dengan niatnya dan terlalu penakut untuk mengambil sebuah resiko. Setelah berhasil melewati pagar kawat dan mencapai tepian pulau, Morris dan Anglin bersaudara dengan cepat meniup jas hujan yang sudah dimodifikasi hingga mereka bertiga bisa mengapung di atas air laut meninggalkan pulau ini.
Keesokan paginya ketika semua napi sudah bangun, sipir dikejutkan oleh Morris yang masih terbaring di atas ranjangnya yang ketika ia periksa ke dalam, ternyata kejadian ini sontak menjadi berita besar yang langsung menggemparkan semua orang. Kepala penjara langsung berkoordinasi dengan militer dan kepolisian untuk melakukan pencarian dan penyisiran. Di pesisir pantai, mereka menemukan sebuah kantong yang terbawa ombak. Isinya adalah buku catatan dan foto milik Anglin bersaudara, sehingga mereka menyimpulkan jika Morris dan Anglin bersaudara mungkin sudah tewas tenggelam saat berupaya melakukan pelarian. Tak hanya itu, kepala penjara juga menemukan bunga putih kesukaan Doc si pelukis yang terakhir kali ia lihat dirawat oleh Morris. Ini semakin menguatkan dugaan tentang kematian mereka bertiga yang tenggelam di lautan. Di dunia nyata sendiri, tidak diketahui apakah Frank Morris masih hidup atau sudah meninggal. Pihak FBI pun bahkan menutup kasus ini karena tak kunjung menemukan bukti keberadaan mereka bertiga. Pertanyaannya, apakah mereka berhasil selamat? Apakah dengan IQ tinggi yang Morris miliki, ia tidak memperhitungkan kemungkinan terburuk yang terjadi? Apakah Morris seceroboh itu? Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Tamat, ending yang sangat memisteriuskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah selalu ada harapan untuk sesuatu, jangan pernah menyerah pada keadaan, bangkitlah, raihlah apa yang kalian inginkan selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kentut hijau amuk marugul. Cuau, cuau, cuau. Hehehe.